Salam kasih, jumpa kembali dengan saya. Kali ini kita membahas tentang gereja. Gereja, inilah menjadi topik pembahasan kita kali ini. Ketika Israel berkemah di Kades di padang gurun Zin, tidak ada air bagi umat itu. Allah memerintahkan Musa untuk memukul batu, dan air menyembur keluar. Orang Israel mengalami hal yang sama, tidak ada air minum. Allah memerintahkan Musa untuk katakan kepada batu itu. Tapi Musa marah, memukul batu itu dengan tongkatnya. Air memang keluar banyak, tetapi Musa telah melawan Allah. Saudaraku, ini adalah sebuah gambaran tentang gereja. Batu karang itu yang menjadi lambang Kristus telah dipukul satu kali, sebagaimana Kristus harus dipersembahkan satu kali. Untuk kali yang kedua, yang diperlukan hanyalah berbicara kepada batu karang itu. Sebagaimana kita cukup meminta satu berkat, minta berkat kepada Allah di dalam nama Yesus, berkat itu akan datang kepada kita. Saudaraku, batu itulah Kristus yang menjadi landasan berdirinya umat Allah, baik secara pribadi maupun secara umum. 1 Korintus 3 ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dialah batu karang itu, dialah landasan gereja. Jadi kalau kita berbicara tentang gereja, kita harus menekankan tentang Yesuslah batu karang itu. Dialah kepala gereja itu, dialah yang mendirikan. Yesus mendirikan gereja atau jemaat Kristen di atas dirinya sendiri, batu yang hidup. Matius 16 ayat 18. Nah, di dalam kitab suci kata gereja adalah diterjemahkan dari bahasa Yunani eklesia, yang berarti dipanggil keluar, menggambarkan gereja itu sebagai lembaga ilahi. Menyebutnya jemaat Allah. Yesus mendirikan gereja dengan otoritas ilahi. Nah, jadi gereja itu bukanlah pendirinya manusia, tetapi Allah sendiri pendirinya. Nah, salib mendamaikan semua orang percaya menjadi di dalam satu tubuh. Efesus 2 ayat 16, gereja adalah bangunan Allah. Bait suci ini bukanlah sebuah bangunan secara struktur yang mati, melainkan menunjukkan pertumbuhan yang dinamis, karena Kristus adalah batu yang hidup. Jadi gereja diibaratkan sebagai pengantin perempuan, sedangkan Kristus adalah pengantin pria. Kitab suci menyebut gereja adalah Yerusalem Sion. Di sanalah Allah bertahta dengan umatnya. Mazmur 9 ayat 12. Gereja di surga maupun di dunia dianggap sebagai sebuah keluarga. Efesus 3 ayat 15. Jadi kalau kita berbicara tentang gereja, itu adalah berbicara tentang keluarga. Keluarga Allah, keluarga umat-umat Tuhan. Jadi satu sukacita bila mana kita bergabung dengan gereja. Nah, ciri-ciri gereja itu sebagai keluarga ialah persekutuannya. Jadi bukan bangunannya saja, tetapi adalah persekutuan mereka. Gereja Allah yang hidup adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi harus ada kebenaran di sana. Itulah gereja Tuhan. Gereja sebagai suatu pasukan penuh semangat dan menang. Gereja itu terpanggil ke medan perang untuk melawan kegelapan rohani
Efesus 6 ayat 13. Luar biasa panggilan Tuhan kepada gereja. Gereja yang tampak adalah gereja Allah yang diorganisasi untuk melayani. Dan gereja yang tidak tampak juga disebut gereja yang universal, yang terdiri dari seluruh umat-umat Tuhan sepanjang zaman di dunia ini. Nah, Kristus adalah kepala gereja. Karena gereja itulah tubuhnya. Firman Allah adalah satu-satunya ukuran atau standar pelaksanaan gereja. Gereja Allah, panggung alam semesta, menunjukkan kuasa pengorbanan Kristus yang mengadakan penebusan di dalam kehidupan lelaki maupun perempuan. Jadi gereja diperuntukkan untuk kita semua. Oleh sebab itu, kini Kristus melalui gerejanya mengundang semua orang untuk menjadi bagian dari keluarganya. Kita dapat renungkan satu panggilan yang luar biasa dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihatlah aku berdiri di muka pintu. Sekiranya ada orang membuka pintunya, Yesus sudah mengetok pintu hati kita. Mempersilahkan Yesus masuk, itulah menjadi kerinduan Yesus Kristus. Kita adalah gerejanya. Marilah kita menjadi umat-umat Tuhan yang senantiasa menjadikan Yesus adalah landasan iman kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin.